menuntut, atau dituntut. Halo semuanya, nama saya Stevi Kurniawan Gunawan, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang semua hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa arti dari hak dan kewajiban itu sendiri. Hak ialah suatu kepemilikan atau kewenangan atas seorang individu, di mana hal tersebut ialah hal yang kita sepatutnya terima. Sebaliknya, kewajiban ialah suatu keharusan atau sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang individu. Kewajiban selalu dikaitkan dengan tindakan yang harus diambil baik dalam moral maupun hukum, karena nantinya apa yang seorang individu itu lakukan akan berpengaruh pada orang lain atau pihak yang akan mendapatkan hasil dari tindakan individu tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang seorang individu harus berikan. Masing-masing orang atau individu tentu saja memiliki hak dan kewajiban. Mereka berjalan seiring dengan berjalannya roda kehidupan. Apa yang kita berikan dan tidak akan selalu berpengaruh pada keberlangsungannya kehidupan masing-masing orang maupun lingkungan sekitar. Dan apa yang kita dapatkan akan berpengaruh besar bagi kita atau bahkan berpengaruh pada pihak lain. Penjelasan tadi di atas merupakan arti atau definisi dari hak dan kewajiban secara general. Tapi, apa sih artinya memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara? Sebagai warga negara, kita tentunya memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban sebagai warga negara adalah hal yang sepatutnya atau seharusnya kita berikan kepada pihak negara atau pemerintahan. Di sisi lain, hak adalah suatu hal yang selayaknya dan seharusnya kita terima dari negara. Kita pasti mengetahui bahwa hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang saling berkaitan. Jadi, kondisi ideal seperti apa sih yang diharapkan antara hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban selalu berjalan beriringan. Bila terjadi sesuatu yang tidak tepat pada salah satunya, dapat dipastikan sisi lainnya atau pihak lainnya sedang terabaikan atau dilanggar. Dalam sisi atau konteks dalam kutipan negara, hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang agar terjalannya keharmonisan, kehidupan masyarakat yang aman, serta sejahtera. Apapun yang kita lakukan akan berpengaruh kepada negara. Antara hak dan kewajiban, masing-masing warga negara itu saling berkaitan. Antara hak dan kewajibannya diri sendiri, bahkan juga dengan hak dan kewajiban warga negara lainnya. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus melakukan kewajiban dengan tepat dan bijak serta mempertaruhkan hak kita dengan baik. Hak kewajiban atau hubungan antara hak dan kewajiban merupakan wujud atau gambaran hubungan antara warga negara dengan negaranya. Maksud dari perkataan tersebut adalah hubungan tersebut merupakan hubungan yang timbal balik. Apa yang kita berikan kepada negara akan kita dapatkan juga dari negara sebagai bentuk hak yang kita peroleh sebagai warga negara. Sebagai bagian dari suatu negara, kita tentu saja memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara tersebut. Di sini, di Indonesia sendiri, ada beberapa hak atau kewajiban yang dapat kita dapatkan atau harus kita lakukan kepada negara. Di mana beberapa contoh hak, yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, di mana dikatakan pada Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di sini contoh dalam masyarakatnya adalah seperti janji Jokowi untuk membuka lapangan kerja baru sebanyak 10 juta yang dimana janji tersebut tercapai. Lalu yang kedua adalah hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Hal ini disebutkan atau dinyatakan pada Undang-Undang Dasar Pasal 28C Ayat 1. Contoh dalam masyarakatnya adalah wajib belajar 12 tahun atau hak untuk mendapatkan pendidikan selama 12 tahun oleh negara. Lalu contoh selanjutnya ialah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hal ini disebutkan atau dinyatakan pada Undang-Undang Dasar Pasal 28 Ayat 1, di mana contoh dalam masyarakatnya merupakan melakukan persidangan dengan adil dan tanpa pandang bulu. Selanjutnya, di sisi kewajiban kita memiliki beberapa contoh seperti yang pertama adalah wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Hal ini dinyatakan di Undang-Undang Dasar Pasal 28J Ayat 1, di mana pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Contoh konkret dalam masyarakatnya merupakan berperilaku atau memiliki sikap yang baik dan hormat kepada sesama.
Selanjutnya adalah wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 30 Ayat 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contoh dalam masyarakatnya adalah tidak membuat kericuhan yang dapat menyebabkan pertahanan dan keamanan negara menurun atau terganggu. Meskipun kita tidak berperan aktif sebagai misalnya polisi atau tentara, dengan kita menjaga keamanan sekitar atau tidak membuat kericuhan yang dapat mengganggu keamanan sekitar, itu juga merupakan bentuk dari menjaga keamanan loh. Selanjutnya, contoh kewajiban yang terakhir adalah wajib menaati hukum dan pemerintahan. Hal ini dinyatakan pada Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 1, di mana undang-undang tersebut atau pasal tersebut berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Contoh dalam masyarakatnya merupakan melakukan aktivitas sehari-hari sesuai norma atau aturan yang ada dalam negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berikut merupakan beberapa contoh dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan jika ingin mengetahui selengkapnya, bisa dilihat dari list atau buku yang sudah biasa diedarkan oleh pemerintah yang biasanya berjudul Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tadi kan kita sudah membahas beberapa contoh dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Tapi, apa sih kondisi sebenarnya dari penerapan hak dan kewajiban di Indonesia masa sekarang ini? Apakah sudah ideal? Nah, jadi nyatanya kondisi penerapan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia sayangnya belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Masih banyak sekali kasus yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Entah itu dari sisi di mana kewajiban tidak dijalankan dengan penuh tanggung jawab, atau kita bisa sebut sebagai pengingkaran, ataupun pihak yang menjadi korban akan hal tersebut, di mana hak yang ia harusnya peroleh menurut Undang-Undang Dasar justru tidak ia terima sepenuhnya, atau bahkan lebih buruk, di mana ia tidak menerimanya sama sekali. Selanjutnya, kita akan membahas tentang substansi pengembangan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan nilai Pancasila, di mana Pancasila merupakan ideologi negara kita. Setiap warga diwajibkan untuk menegakkan hak dan kewajiban sesuai dengan ideologi yang dimiliki, dan Indonesia memiliki Pancasila, di mana Pancasila itu adalah ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam bunyi Pancasila itu sendiri, terdapat nilai-nilai luhur mengenai kewajiban dan hak yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam ranah berbangsa dan bernegara. Di mana pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, ada beberapa penekanan seperti warga berhak memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan pilihan dan keyakinan masing-masing, berhak beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dipilih, lalu wajib memberikan orang lain kebebasan dalam memilih agama dan kepercayaannya, dan wajib memberikan kebebasan orang lain untuk beribadah serta menghormati kepercayaan agama lain. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dilakukan beberapa penekanan seperti berhak mendapatkan keadilan di mata hukum dan berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlakukan secara adil di masyarakat. Selanjutnya, merupakan wajib bersikap adil dan membela kebenaran, serta wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tegang rasa. Lalu, pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, beberapa penekanan yang dilakukan merupakan berhak ikut serta dalam membela negara dan berhak untuk menjadi abdi negara. Lalu ada juga kewajiban seperti memupuk persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika dan kewajiban untuk menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di dalam Indonesia. Lalu pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilakukan beberapa penekanan seperti berhak mengeluarkan pendapat, berhak mengikuti pemilihan umum jika sudah memenuhi syarat, lalu ada beberapa kewajiban seperti wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain, dan wajib menghormati hasil keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah. Pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diberikan beberapa penekanan bahwa kita memiliki hak untuk mendapatkan pengayoman dari orang lain dan pemerintah, serta berhak mendapatkan kesejahteraan di berbagai hal. Lalu ada beberapa kewajiban seperti mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat dan wajib mengikuti kegiatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Berikut merupakan penjelasan dari substansi pengembangan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan nilai Pancasila. Sekarang kita akan membahas contoh kasus dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban.
Di sini saya sudah menyiapkan kasus yaitu bullying di Sukabumi di mana siswa kelas 3 SD mengalami patah tulang hingga dugaan intimidasi dari sekolah. Hal ini merupakan pelanggaran di bidang pendidikan. Dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, tentu saja pasti ada korban dan pelaku dalam setiap kasus yang ada. Di mana pada kasus ini, korban atau orang yang tidak memperoleh hak yang seharusnya didapatkan merupakan siswa kelas 3 SD yang mengalami patah tulang di lengan kanan. Diduga akibat kecelakaan karena ingin menolong temannya, tetapi malah tersandung. Namun ternyata dirinya diintimidasi oleh anak-anak yang seumuran dengan dia, bahkan bersekongkol dengan gurunya. Di sisi lain, pelaku atau orang yang melakukan pengingkaran kewajiban merupakan guru yang gagal dalam menjaga keamanan dan keamanan pembelajaran murid di sekolah dan gagal dalam mendidik anak terkait hal perundungan, serta murid yang tanpa mikir merundung orang lain. Pada contoh kasus ini membuktikan bahwa segala tindakan yang kita lakukan pastinya akan berpengaruh pada orang lain. Walaupun itu hal sepele ataupun hal yang tidak sepele, selama itu mengatur dengan hak dan kewajiban, pasti akan berpengaruh pada orang yang seharusnya mendapatkan hak tersebut. Walaupun terkadang terkesan sepele, pelanggaran hak itu justru merupakan masalah yang serius loh. Walaupun dimulai dari masalah kecil, pelaku akan semakin semena-mena dengan tindakannya jika tidak dilakukan peringatan tegas terhadap tindakan atau perilaku yang telah ia perbuat. Dan pada contoh kasus yang baru saja jelaskan tadi, kita dapat menggolongkan hal ini sebagai kasus yang lumayan serius, di mana saya juga akan membahas tentang evaluasi penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada pada masalah tersebut. Dari data atau informasi yang sudah saya dapatkan, penanganan yang sudah dilakukan atas kasus tersebut adalah ayah si korban sudah melaporkan kepada pihak kepolisian atas ketidakpuasannya dalam mediasi yang diberikan oleh pihak sekolah. Kepolisian juga tengah menyelidiki tentang kasus tersebut dengan bertanya kepada saksi sebelum mengangkat kasus tersebut ke penyidikan. Beberapa pelaku yang disebutkan oleh korban juga ditahan untuk menggali informasi. Setelah membaca dan menggali informasi tentang masalah ini atau kasus ini, menurut saya, setelah adanya kasus seperti ini, perlu dilakukan pemasangan CCTV agar penyelidikan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan agar korban mendapatkan keadilan serta pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Berbagai tindakan yang kecil akan mempengaruhi tindakan besar yang akan kita lakukan kemudian harinya. Alangkah baiknya masalah atau kasus-kasus yang berkaitan dengan hak dan kewajiban kita gali informasinya dengan baik, lalu kita cari evaluasi ataupun solusi yang baik agar di kemudian hari tidak terjadi pengulangan masalah terhadap hak dan kewajiban yang ada di Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan suatu slogan, yaitu kewajibanmu adalah tanggung jawabmu, hakmu adalah kepunyaanmu. Ayo, lakukan kewajibanmu dengan penuh tanggung jawab dan raihlah atau dapatkanlah hakmu karena hakmu adalah kepunyaanmu dan tidak boleh diganggu-gugat oleh orang lain. Sekian dari penjelasan saya hari ini, terima kasih sudah mendengarkan.